Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan baik dalam hidup kita, sudah memelihara kita sampai hari ini ya. Puji Tuhan. Biar pujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan itu boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Baik, kita akan kembali melihat dari kebenaran firman Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara hadir pagi hari ini dengan kerinduan ya untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu hadir di tempat ini beribadah kepada Tuhan, ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Pujian sudah kita persembahkan. Sekarang kita akan persembahkan lagi hati kita ya untuk ditaburi, diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita konsentrasi di dalam mendengar firman Tuhan agar jangan sampai iblis kipas-kipas kita lalu kita kemudian tertidur ya, menguap dan tertidur, akhirnya saudara jatuh nanti kayak etikus jatuh dari loteng, jatuh dari jendela gara-gara ngantuk ya. Mari kita fokus apa yang kita dengar pagi hari ini sehingga kita bisa mengerti ya apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Masih di dalam kitab Amsal. Kembali kepada kitab Amsal. Masih di pasal 15. Sekarang kita akan lihat pagi hari ini 3 ayat. Dari ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Kitab Amsal pasal 15 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca ayat ini bersama-sama, 3 ayat ini saja. 1, 2, 3. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Puji Tuhan, haleluya. Baik, kita akan lihat satu persatu dari 3 ayat ini. Nah, saudara-saudara, yang pertama kita akan lihat terlebih dahulu dari ayat 19. Nah, kalau kita baca di sini ya, di sini ada statement, ada pernyataan, ada Amsal yang berbunyi, jalan si pemalas seperti pagar duri. Nah, kita lihat ya di sini ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari ayat 19. Yang pertama, ya kan judul firman Tuhan hari ini tentang pilihan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan ya. Saudara mau ke gereja kan saudara diperhadapkan dengan pilihan. Mau pakai baju apa nih hari ini ya. Mau kembar sama pasangan, apa mau sendiri-sendiri kan gitu ya. Pilihan, itu pilihan saudara ya. Baik, jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. 2 hal yang bisa kita lihat dari ayat ini. Yang pertama itu bicara soal pagar duri. Saudara tahu pagar duri? Pernah lihat nggak tanaman berduri yang dijadikan pagar? Kalau di Indonesia kayaknya kita jarang ya, atau nggak pernah lihat ya pagar duri. Kita taunya yang jadi pagar itu kayu jaran, saudara-saudara ya. Misalnya jadi pagar itu kayu jaran. Tetapi ini ternyata ada di luar negeri gitu saudara ya. Kalau saya lihat-lihat di internet itu, kalau di pedesaan gitu ya, mereka memakai pagar duri atau tanaman berduri ini sebagai pagar untuk mengelilingi kawasan peternakan mereka gitu, dengan tujuan jangan sampai domba atau ternak peliharaan mereka itu keluar ya dari batas-batas, sehingga entah itu dicuri orang atau entah itu dimangsa oleh binatang-binatang buas. Jadi saudara, memang bentuknya itu adalah benar-benar seperti tanaman yang tingginya bisa mencapai setinggi orang ya dewasa, bisa segitu ya tingginya. Itu dipakai memang modelnya itu raket-raket gitu ya, dan memang tajam-tajam. Dan pastinya si domba atau kambing atau apa tuh peliharaan itu, ternak itu males lah ya dia mau menyeberang atau menabrak pagar itu, ya pasti dia akan luka-luka karena duri-durinya cukup tajam gitu, duri-durinya. Dan begitu juga dengan binatang yang lain, kalau mau coba masuk ya, mereka mau terobos pagar duri itu ya mereka pasti akan terluka gitu. Jadi membuat
si domba atau ternak yang ada di dalam lingkup pagar duri itu males mau kemana-mana ya, mager mau kemana-mana, ya daripada terobos luka semua mending di dalam kandang atau di dalam area itu, saudara-saudara, area peternakan. Nah, di sini oleh Salomo digambarkan kemalasan itu kayak begitu. Ya, kemalasan seperti itu, seperti pagar tanaman berduri ini. Dan saudara-saudara, apa yang menyebabkan orang tidak bisa maju? Apa yang menyebabkan orang tidak bisa berkembang? Apa yang menyebabkan orang tidak bisa mengembangkan potensi atau talenta yang ada di dalam dirinya? Bukan karena sukar, atau bukan karena sulit, atau bukan karena saya nggak ada tempat untuk mengembangkan talenta saya, atau saya nggak ada tempat untuk mengembangkan potensi saya. Bukan itu sebenarnya. Satu-satunya alasan yang membuat seseorang itu tidak bisa berkembang, mengembangkan potensi dirinya atau talentanya adalah malas. Itu saja sebenarnya, saudara ya. Malas ini, orang yang malas tidak akan dapat mencapai apapun. Ya, gimana mau dapat apa? Taunya cuman tidur, bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Tidur bangun, bangun, tidur lagi. Nah, kerjaannya hanya itu. Bahasa anak sekarang itu cocok sudah, mager. Ya, malas gerak itu saudara-saudara ya. Ada Amsal di bagian lain bilang orang malas itu seperti engsel pada pintu. Ya, engsel rusak, kriet, kriet gitu di tempat tidurnya. Mulet aja kerjanya saudara ya, mulet, males, mau ngapa-ngapain males, males ah, ayo bikin ini, enggak ah, mager ah, males ah. Saudara, orang yang malas tidak akan pernah dapat mencapai apapun. Tapi kalau di sini sama Salomo dibandingkan dengan kalimat yang kedua, jalan orang jujur itu adalah rata. Jujur, berintegritas, satu kehidupan yang dijalani dengan takut akan Tuhan. Orang yang menjalani hidupnya dengan sikap seperti ini, gak ada halangan. Tuhan mau mengerjakan apa saja di dalam hidupnya. Ya, Tuhan mau memberkati, Tuhan mau membuat dia maju bertambah-tambah, tidak ada halangan. Kenapa? Karena dia menjalani hidupnya dengan cara yang, dengan sikap yang takut akan Tuhan. Gitu saudara-saudara ya. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara mengenai melaksanakan tugas, melaksanakan tanggung jawab, setiap saudara dan saya ini punya tugas, punya tanggung jawab yang harus kita tuntaskan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita pertanggungjawabkan kepada si pemberi tugas itu, kepada si pemberi tanggung jawab itu. Kalau saudara baca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23, ayat yang tidak asing ini saudara ya. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Apa dikatakan di sana? 3:23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Coba garis bawahi di sini kata kalimat pendek apapun juga. Apapun juga. Apa saja yang kita perbuat, dikatakan perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada orang yang bertanya kepada saya, memakai ayat ini, dia katakan kalau apapun juga berarti wah kita melakukan hal-hal yang jahat juga harus kita perbuat dengan segenap hati dong ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini orang mau membenarkan dirinya sendiri, ya, mau mencari keuntungan dari ayat firman Tuhan. Dia lupa di belakangnya itu ada apa? Seperti untuk Tuhan. Apakah kita mau melakukan hal-hal yang Tuhan benci? Tentunya tidak kan? Dari kata apapun juga, walaupun kita melakukan hal-hal jasmani, bekerja, yang masak-masak, yang sekolah-sekolah, yang berkarir, yang jadi guru ngajar, yang ngajar, semua apapun juga kamu perbuat dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita mungkin ya masak misalnya, contoh yang kecil.
perbuat dengan segenap hati. Seperti kita masak untuk Tuhan. Begitu saudara-saudara. Kalau kita melakukan sesuatu apa, disuruh dikasih tanggung di pekerjaan. Melakukan pekerjaan kita. Kerjakan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Seperti itu saudara. Nah, jadi ketika kita mengerjakan tanggung jawab kita, ya, sekalipun tanggung jawab kita itu berhubungan dengan sesama kita, sesama manusia, ya. Saudara-saudara, kalau kita kerjakan itu dengan setia, dengan sikap yang berintegritas tadi, jujur, ya, takut akan Tuhan, sesungguhnya kita sedang melakukan kewajiban kita kepada Allah. Ya, jadi orang Kristen itu saudara harus seperti itu dalam hal bekerja. Tidak ada ceritanya anak Tuhan orang Kristen kerjanya setengah hati saudara-saudara. Kerja apa saja loh ya. Orang Kristen seharusnya berdasarkan ayat ini memiliki sikap, memiliki kalau bahasanya etos kerja. Nah tuh saudara-saudara ya, yang harusnya bisa dicontoh. Karena apa? Anak Tuhan itu kalau kerja dengan segenap hati. Karena dia kerjakan itu, dia pandang siapa? Dia pandang Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Gak sekedar hanya, oh ya saya kan kerjanya untuk sekedar upah. Berapa sih? Ya saya kerja sesuai dengan yang digaji ke saya dong. Gitu. Tidak seperti itu saudara-saudara. Kalau kita benar-benar mau mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk hal-hal rohani, hal-hal sorga. Ya, tapi juga untuk kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana kita berinteraksi di dunia ini dengan sesama kita, bersosialisasi. Apa pekerjaan saudara? Apa yang saudara lakukan? Kerjakan itu dengan segenap hati. Dan saudara-saudara, apapun juga di sini, sekali lagi saya memberikan penekanan di sini, yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagaimana caranya itu? Lakukan dengan rajin. Lakukan dengan semangat. Jangan kerjakan dengan lamban, dengan malas, atau kerjakan dengan setengah hati tadi. Tapi kerjakan dengan gembira, bukan dengan bersungut-sungut, saudara-saudara. Anak-anak muda, ketika kamu diminta oleh orang tuamu, ayo pergi ke Indomaret sebentar belikan merica karena merica habis. Kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Ya. Walaupun mungkin panas, mager, ya, kerjakannya biasanya dengan bersungut-sungut. Maunya nggak mau dari kemarin beli belanja nggak sekalian, ngomel saudara-saudara. Ya, tidak seperti yang ditulis Kolose ini. Kerjakan itu hal mungkin orang pandang sepele, tapi kita sedang mengerjakannya itu kalau benar-benar kita kerjakan dengan segenap hati, kita buat itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi seperti itu saudara. Ya, jadi kita belajar di sini, saudara kerja apa saja, saudara menyetrika, lakukan itu seperti untuk Tuhan dengan segenap hati. Kalau menyetrikanya setengah hati, jadinya nanti tambah kusut bajunya, saudara ya. Bukannya rapi, tambah kusut. Atau mencuci, kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kalau kerjanya tidak dengan segenap hati, luntur semua bajunya, saudara-saudara. Seperti itu. Jadi kita lihat di sini ada perbedaan ya. Kalau orang dunia dia bekerja dengan motivasi apa? Uang. Saya akan mengeluarkan tenaga saya, kemampuan saya sesuai dengan gaji yang diberikan kepada saya. Ya. Kadang-kadang kan ada yang bilang, uang segini minta selamat. Katanya gitu ya. Nah, kalau mau selamat lebih dong gajinya dari ini, gitu. Bisa ada yang seperti itu kan? Seperti misalnya disuruh ngendarai kendaraan, nyopir. Ya, saya bayar ya. Misalnya tarifnya 200.000 sekali jalan. Masa 200 mahal gitu ya. Tawar ya. Nah, kan biasa nang Probolinggo suka nawar ya. Tawar ya. 75 lah ya, 75 gitu. Si yang setir bilang, "Iya wes, 75 enggak apa-apa." Terus jalannya saudara, terus protes. "Kok gitu jalan 75 minta selamat kamu?" Gitu. Itu orang dunia, tapi anak Tuhan tidak begitu. Dan anak Tuhan juga gak akan nawar saudara-saudara. Haleluya ya. Kalau sudah dikasih tarifnya segitu, ya udah segitu, bayarlah dengan segenap hatimu, jangan dengan bersungut-sungut. Sudah memang tarifnya segitu, jangan ditawar lagi. Gitu. Anak Tuhan gak nawarnya kebangetan ya saudara-saudara. Ya, gak kebangetan kalau nawar.
Ya, seharusnya seperti itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali ke sini. Jadi di sini kita melihat bahwa kemalasan itu sangat berbanding terbalik dengan Kolose 3 ayat 23 tadi. Tuntutan Tuhan, kita harus mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dengan semangat, dengan rajin, ya, dengan sikap takut akan Tuhan, bukan dengan malas, bukan dengan bersungut-sungut. Nah, kalau sebagai contoh yang paling mudah untuk kita bisa mengerti hal ini, ada di dalam Alkitab cerita atau perumpamaan mengenai tuan yang mempercayakan talenta. Saudara tahu ceritanya? Bisa menceritakan ulang? Kita kasih hadiah kalau bisa di sini ya. Nanti Bapak Gembala kasih hadiah. Tentang talenta, tahu yang dicatat di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ya, dicatat di sana cerita ada tuan yang mau pergi kan, lalu dia panggil hamba-hambanya, dikasihkan talenta. Ada yang kasih 5, 2, ada yang kasih 1. Ya, kemudian tuannya itu pergi dan kembali dia dari pergi minta pertanggungjawaban. Nah, saudara-saudara, cerita tentang talenta atau perumpamaan tentang talenta ini, 3 orang penerima talenta ini mewakili, ya, sebenarnya mewakili sikap kita dalam mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Itu mewakili, ya, mewakili sikap. Nah, dari perumpamaan di Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 tentang talenta ini, kita dapati beberapa fakta. Ada 5 fakta yang saya catat di sini ya. Kalau saudara nanti boleh baca di rumah ya, supaya saudara tahu ceritanya seperti apa. Yang pertama, saudara-saudara, segala sesuatu yang kita punya adalah milik Tuhan. Amin. Amin. Segala sesuatu yang kita punya adalah dari Tuhan, milik Tuhan. Kemarin di ibadah youth, saya juga membicarakan tentang hal ini, bicara soal potensi, ya. Kita itu datang ke dunia gak bawa apa-apa, amin, amin. Telanjang kan, gak bawa apa-apa. Kita tuh gak punya apa-apa sebenarnya. Yang ada pada kita itu sebenarnya milik Tuhan, ya. Itu punya Tuhan, dari Tuhan. Satu-satunya yang asli punya kita itu apa, saudara-saudara? Yang asli punya kita, bukan milik Tuhan, itu apa? Dosa. Kita cuma datang ke dunia ini bawa apa? Bawa dosa. Itu. Satu-satunya yang asli punya kita itu cuma dosa. Yang lainnya itu bukan punya kita. Kita tinggalkan dunia ini juga kita tidak bawa apa-apa. Dan kalau kita tetap ada di dalam iman kepada Yesus, kita juga gak akan bawa dosa kita. Ya, sudah disucikan, sudah dihapus. Tapi kita datang bawa satu-satunya yang kita punya itu adalah dosa. Itu faktanya. Ya, kemudian yang kedua, Tuhan itu, ya, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menghendaki seorang pun dari kita menganggur. Ya. Tuhan mau semua orang bekerja. Bekerja, saudara-saudara. Oleh sebab itu dia meninggalkan sesuatu untuk kita kerjakan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, fakta yang ketiga dari perumpamaan ini. Dalam pandangan Sang Tuan, kita semua adalah orang-orang yang memiliki kemampuan. Ya, punya potensi. Tuhan menciptakan kita, ya, ada ayat di dalam Mazmur pasal 8 itu, ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau memahkotai dia dengan kemuliaan dan hormat. Ya, engkau membuat dia seperti hampir sama dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, saudara, masing-masing kita Tuhan bekali dengan potensi. Saya gambarkan kemarin ke anak remaja, ke anak youth. Tuhan ciptakan burung dengan memberikan potensi apa? Potensi yang dimiliki burung apa, saudara? Bisa terbang kan? Bukan bisa berenang, bisa terbang. Nah, Tuhan memberikan potensi kepada ikan, bisa berenang. Tuhan juga memberikan potensi kepada saudara dan saya. Kemampuan kepada kita. Yang walaupun, ya, dia memberi kemampuannya gak sama tentunya. Ya, ada yang digambarkan 5, 2, dan 1. Sesuai dengan yang Tuhan lihat porsinya. Tuhan tahu porsi kemampuan kita. Gak mungkin kita yang porsinya cuma 1 mangkok, Tuhan akan kasih 3 mangkok, saudara-saudara. Gak mungkin itu. Ya, sesuai dengan porsinya, Tuhan tahu. Dan Tuhan beri kepada kita semua kemampuan. Kita semua memiliki kemampuan sekalipun berbeda.
Dan saudara-saudara, potensi yang Allah berikan kepada kita itu harus dikembangkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Lalu yang kelima, setiap kita memiliki sekurangnya 1 talenta. Ya, jadi nggak ada yang 0 talenta. Ada. Sekurangnya paling kecil 1 talenta. Pasti ada. Pasti Tuhan taruh di dalam hidup kita. Kasih kepada kita. Nah, kita tahu ceritanya perumpamaan itu ya. Yang 5 bekerja dengan rajin, dengan giat, dengan semangat. Akhirnya menghasilkan 5. Diberikan. Mendapat reward, masuk di dalam kesukaan Tuhan. Yang 2 juga begitu. Datang, ini Tuhan saya sudah kerja dengan baik. Nih talentanya dikembalikan jadi 4. Yang 1, saudara ya, yang 1 tidak mengerjakan 1 talenta yang dipercayakan kepadanya. Terus dia pakai alasan lagi saudara-saudara ya. Pakai dalih di ayat yang ke-24 sampai 26. Dia bilang begini saudara. Ya Tuhan, aku tahu Tuhan itu manusia yang kejam. Dia bilang gitu saudara ya. Si yang menerima 1 talenta ini, Tuhan menuai di tempat di mana Tuhan tidak, menabur, menanam katanya. Memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Lalu dia katakan lagi, karena itu aku takut. Ya, aku pergi saja menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini kembalikan. Apa kata Tuhan itu kepada si penerima 1 talenta ini? Dasar kamu ya, hamba yang jahat dan apa saudara? Kata Tuhan itu, malas. Gitu. Orang yang malas selalu banyak dalih, selalu banyak alasan. Ada aja alasan, nemuai alasan gitu loh saudara, kalau orang Probolinggo bilang. Ya. Untuk tidak mengerjakan itu ada saja alasan. Kalau saudara baca di dalam kitab Amsal, di Amsal 22 ayat 13, Amsal 26 ayat 13 mirip-mirip itu ayatnya ya, bunyinya. Di Amsal 22 ayat 13 dia bilang gini, si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Nah ini dalih supaya dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya kan. Di pasal 26 ayat 13 berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Jangan kemana-mana maksudnya, di tempat aja. Sama seperti tadi, ternak yang dipagari oleh pagar duri itu tadi. Gak usah kemana-mana, nanti kalau saya mau pergi celaka saya. Luka semua nanti badan saya. Gitu. Begitu juga dengan ini tadi, si penerima 1 talenta. Alasannya apa? Aku takut. Aku mau mengembangkan talenta Tuhan yang 1, aku takut. Ada singa di jalan, nanti aku diterkam. Gimana? Kalau aku mengembangkan talenta Tuhan yang 1, kalau ada apa-apa di jalan, kalau ada kesulitan gimana membahayakan nyawaku. Padahal belum dikerjakan saudara. Ya, selalu saja ada alasan bagi orang yang malas. Selalu ada alasan. Coba saudara ya perhatikan. Kalau saudara suruh ya ada yang malas gitu, pasti akan jawab se. Ya kan? Ayo ini dong, se. Tunggu. Nanti dulu, belum jam. Begitu jam, se 5 menit lagi. Se ini lagi. Se. Nah, se. Nah, itu se. Ya. Se. Selalu ada alasan. Sebenarnya apa? Malas. Ya, mager kalau kata anak remaja. Nah si penerima 1 talenta itu seperti itu saudara. Nah orang-orang yang malas ini adalah orang-orang yang sebenarnya dia tidak menaruh perhatian kepada pekerjaan atau tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Gak taruh perhatian sama sekali. Ya, untuk melakukan pekerjaannya itu yang diberikan kepadanya sebagai tanggung jawab, mereka akan merasa seolah-olah saya ini dikelilingi pagar duri. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak bisa mengerjakan tugas saya sama sekali. Mereka akan merasa Allah seolah-olah majikan yang kejam. Gitu saudara-saudara. Yang menuai tadi dikatakan di tempat di mana dia tidak menanam. Mereka akan merasa berada di dalam suatu bahaya yang besar kalau mereka mengerjakan tanggung jawabnya. Kayak gitu orang malas itu saudara-saudara. Nah dari Amsal pasal 15 ayat 19 ini, di sini kita diingatkan bahwa kemalasan adalah sikap yang sangat menjengkelkan. Ya, benar nggak? Setuju nggak, saudara-saudara? Saudara berhadapan dengan orang malas, bawaannya saudara kesel pasti. Ya,
jengkel sama orang malas. Disuruh ini alasan ini, disuruh ini alasan ini, disuruh ini alasan itu, disuruh ini alasan, banyak sekali alasannya. Kemalasan itu menjengkelkan saudara. Dalam Alkitab, gereja Tuhan itu selalu digambarkan dengan sosok perempuan yang rajin. Ya, coba baca Alkitab, lihat dari awal perjanjian lama ya, nenek moyang kita, nenek moyang bangsa Israel, Ribka istri Ishak, rajin banget tuh. Ya, dia ditemukan Eliezer ya sedang bekerja. Dan dia mau kasih minum unta-unta yang banyak yang punya Eliezer. Ya. Kalau males, nggak mau saudara-saudara, kalau bahasa orang Probolinggo nggak katene saudara-saudara, nggak kawin nggak apa-apa daripada suruh kasih minum unta segitu banyak, malas. Tapi karena dia rajin, dia dapat apa? Dia jadi permaisuri, dia jadi istri Ishak, sang pewaris itu, ya, anak dari bapak orang percaya, penerima warisan dari Tuhan, ya, luar biasa. Jadi ibu moyang bangsa-bangsa yang besar. Kemudian kita temukan lagi Zipora, istri Musa, itu juga sedang apa? Menggembalakan domba, rajin. Ya, jarang dilihat atau ditulis dalam Alkitab perempuan-perempuan yang lagi ongkang-ongkang kaki, saudara, lalu ada lamaran datang untuk menjadikan dia istri. Ya, salah satu tokoh Alkitab, nggak ada kayaknya. Ya, saya belum menemukan. Ruth juga, coba perhatikan, dia rajin, dia memungut. Memungut bukan menyekrop, saudara-saudara. Menyekop itu beda adalah, tapi ini mungut pakai tangan, pergi cari pungut dari pagi sampai petang untuk menghidupi dirinya dan mertuanya. Akibatnya apa? Kerajinan itu membuat hati ya si Boas pemilik gitu jatuh cinta lihat orang rajin. Sulamit, dari 1.000 wanita yang mengelilingi Salomo, cuma 1 yang dicatat kisah percintaannya di Alkitab, yaitu gadis Sulamit. Saudara baca kitab Kidung Agung, itu kisah cinta mereka, hanya dia yang tercatat. Ya, Sulamit itu gambarkan dirinya sosok perempuan, memang hitam aku, tapi cantik katanya gitu. Kenapa? Aku hitam ini bukan karena apa? Karena aku menggembalakan domba-domba ayahku, domba-domba ibuku. Rajin si Sulamit ini. Amsal 31 bicara soal istri yang cakap, gambaran istri yang cakap, wanita yang cakap. Itu rajin bangun kalau masih pagi, masih matahari belum terbit, bangun, udah kerja, menyiapkan ini, itu dan sebagainya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan mau kita jadi orang yang rajin, amin. Ya, rajin. Jadilah rajin, ya. Semangat, hendaklah kerajinanmu kendor. Janganlah kondanya, janganlah kerajinanmu kendor. Wah, bisa disalahkan itu ayat ya. Jangan, hendaklah depannya, janganlah kerajinanmu kendor. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat itu seperti kepada Tuhan. Puji Tuhan. Pengkhotbah pasal 10 ayat 18. Pengkhotbah 10 ayat 18 katakan begini. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Ya, jelas di sini saudara ya. Kalau saudara malas, sudah tahu atapnya udah kriat tuh. Kalau malas dah ntar aja malas. Nantilah, belum sempat malas. Sebenarnya belum sempat sudah, kalau disempetin sih bisa aja benerin ya atap rumah yang sudah mulai lapuk misalnya. Tapi kalau dibiarin karena malas, rubuh juga, runtuh juga. Ya, dibiarin genteng ya, nggak dibetulin, udah mau musim penghujan dibiarin, akhirnya bocor. Ya, memang seperti itu. Biarlah kita belajar untuk terus jadi anak Tuhan yang rajin. Jadi intinya ayat 19, hanya kerugian yang didapat jika kita menjadi seorang yang malas. Yang kedua, ayat 20. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Ayat ini senada dengan Amsal 10 ayat 1. Amsal 10 ayat 1 mengatakan begini, Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Salah satu ciri manusia akhir zaman apa saudara-saudara?
Ingat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4. Manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Terus membual, menyombongkan diri, apalagi pemfitnah dan berontak kepada orang tua. Kalau tahu berontak enak saudara. Tapi kalau berontak kepada orang tua, itu bukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, Tuhan benci anak-anak yang berontak terhadap orang tua. Dan ini ciri orang-orang akhir zaman. Jangan sampai kita menjadi bagian. Walaupun kita hidup di akhir zaman, jangan kita masuk di dalam bilangan orang-orang akhir zaman ini dengan sifat-sifat yang seperti tadi yang direntetkan, yang dijelentrehkan oleh 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 tadi, yang salah satunya berontak terhadap orang tua. Sebuah peringatan yang keras bagi anak-anak. Jangan pernah berpikir bahwa hal-hal bodoh yang kalian lakukan tidak akan berpengaruh bagi orang tua kalian. Itu peringatan. Ya, hal-hal bodoh yang kamu lakukan jangan berpikir ini kan aku ya aku. Ya. Jangan berpikir seperti itu, karena sebaliknya apapun yang kita lakukan, baik atau tidak baik, itu pasti berpengaruh terutama terlebih dahulu kepada orang tua kalian. Seperti itu, ya. Kalau kalian melakukan hal yang bodoh, kalian merugikan orang tua kalian. Tapi kalau kalian melakukan hal yang baik, kalian mempermuliakan nama Tuhan, membanggakan orang tuamu. Seperti itu. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat di sini sebenarnya ayat ini nggak cuma buat anak-anak muda sih sebenarnya ya, tapi orang dewasa juga. Orang yang tidak lagi muda, ya setelah saya sebut ya, jangan tua ya, gak enak bunyinya. Tidak lagi muda, ya sudah tidak lagi muda. Orang-orang dewasa yang sudah tidak lagi muda ini seringkali berpikir bahwa mereka bisa melakukan apa saja. Ya, mereka bisa melakukan apa saja, yang penting gak merugikan orang lain, atau mereka bisa melakukan apa saja tanpa ya merugikan orang lain. Tapi pada kenyataannya mungkin tidak merugikan orang lain, tetapi menyakiti orang-orang yang mengasihi dia. Begitu saudara-saudara. Ya. Makanya hidup bijaksana itu sangat penting di dalam kita menjalani hari-hari kita. Kalau kita baca Efesus 6 ayat 2, Efesus 6 ayat 2 dan 3 di sana dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Firman Tuhan, menghormati orang tua itu adalah firman Tuhan. Kamu mau berbahagia, kamu mau diberkati Tuhan, kamu mau panjang umur. Kadang-kadang panjang umur ini konotasinya umurnya panjang, gak mati-mati gitu saudara. Tapi lebih kepada ini menunjuk kepada kehidupan nanti 1000 tahun damai itu saudara-saudara. Di bumi, mau masuk ke situ mulai dengan menghormati orang tuamu. Kamu mau diberkati Tuhan, hormati orang tuamu. Ya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus jadi berkat bagi orang tua kita. Kita harus jadi berkat bagi orang-orang yang mengasihi kita. Keluarga kita lah terlebih dahulu. Jangan keluarga tetangga kita, saudara-saudara. Ya, kita menjadi berkat bagi keluarga tetangga kita. Kita menyakiti hati keluarga kita sendiri. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus jadi berkat. Anak-anak harus jadi berkat bagi orang tuamu. Ya, orang tua harus jadi berkat bagi orang-orang yang mengasihimu, keluargamu. Dan saudara, bahkan kalau kita baca surat Rasul Paulus di dalam surat Roma ya, Roma pasal 1. Surat Roma pasal 1 ayat 7 sampai ayat 8. Roma pasal 1 ayat 7 sampai ayat 8. Saya salah ini. Salah ayat ini saya saudara ya. Ayat itu bilang begini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab kalau kita hidup untuk Tuhan, dan kalau kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Roma 14. Roma 4. Roma 14 ayat 7. Itu ada konkordans itu saudara ya. Ya, puji
Puji Tuhan. Roma 14 ayat 7. Maaf, salah tulis saya. Roma 14 ayat 7. Iya, betul. Ya, betul saudara. Itu yang dicatat ya. Roma 14 ayat 7. Nah, jadi kita lihat di sini saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang kita bisa hidup untuk diri kita sendiri. Tanpa kita menyebabkan pengaruh bagi orang lain, gitu maksudnya. Kita mati dikatakan kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati juga untuk Tuhan. Kembali lagi ke Kolose tadi. Segala sesuatu yang kita perbuat untuk Tuhan. Begitu saudara-saudara ya. Jadi sikap hidup kita apapun itu haruslah sikap hidup yang memuliakan nama Tuhan. Begitu. Baik anak muda, baik orang tua, semua kita memuliakan Tuhan dengan cara hidup kita. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam kitab 1 Samuel 15 ayat 23. Kitab 1 Samuel 15 ayat 23 di sana dikatakan sebab pendurhakaan, ini pemberontakan ya kata lainnya, adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan. Degil itu artinya nggak bisa diomongi, saudara-saudara ya, nggak bisa dinasehati. Keras kepala itu ya, adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini ucapan Samuel kepada Saul. Ya, jadi jelas di sini saudara-saudara ya, pendurhakaan, pemberontakan itu disamakan dengan dosa bertenung. Tidak bisa dinasehati, keras kepala, sama seperti dosa menyembah berhala dan terafim. Dan ini yang membuat kita apa? Ditolak oleh Tuhan. Kita selalu berdoa, Tuhan bela saya, bela hak saya. Tapi kita jadi anak Tuhan yang durhaka, saudara ya, berontak, nggak bisa dinasehati, nggak bisa diomongi, keras kepala. Gimana Tuhan mau bela kita coba? Itu saudara ya. Padahal kita selalu berdoa, Tuhan tolong bela saya, bela perkara saya, tolong. Jadilah pembela dalam hidupku. Tapi sikap hidup kita ini berontak kepada Tuhan, nggak mau dinasehati, keras kepala. Sekali lagi, bagaimana Tuhan mau membela kita? Yang ada Tuhan menolak. Seperti yang ditulis 1 Samuel 15 ayat 23 ini, seperti yang dilakukan Saul itu saudara-saudara. Nah, ayat 20 ini gak bicara hanya mengenai orang tua secara jasmani, di mana melaluinya kita lahir ya, kita ada di dunia ini. Melainkan ini juga bicara kepada kita mengenai orang tua, bicara soal otoritas yang Allah tempatkan atas kita. Bicara soal orang tua rohani, gembala jemaat gitu ya. Ada contoh yang baik, Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai 50. Saya ceritakan aja panjang ayatnya, baca di rumah nanti ya. Bilangan 16 ayat 1 sampai 50 itu bicara soal pemberontakan 3 orang ini, Korah, Datan, dan Abiram. Ya. Mereka berontak kepada Musa. Nah, mereka nggak cuma berontak trio 3 ini berontak, enggak. Tapi mereka ini menghasut 250 pemimpin, bayangkan saudara ya. Kalau zaman sekarang di gereja misalnya pelayan altar, dihasut oleh 3 orang ini nih ya. Pelayan altar 250 orang ini yang sudah dipimpin atau yang sudah dipilih Musa untuk memimpin umat Tuhan, diajak untuk berontak kepada Musa. Dan kita tahu akibatnya apa? Bumi terbelah, kemah mereka, Datan, Korah, Datan, dan Abiram beserta anak cucunya, harta miliknya, rumahnya, dan 250 tadi pelayan altar itu tadi saudara, masuk hidup-hidup, terkubur hidup-hidup di bumi yang terbelah. Baca nanti ya ceritanya. Nah, ini sebuah pelajaran yang sangat penting buat saudara dan saya. Agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memberontak terhadap pemimpin yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan di atas kita. Pemimpin rohani juga punya aturannya sendiri saudara. Bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin. Dan dia harus urusannya langsung dengan Tuhan. Seperti itu. Tugas kita sebagai orang-orang yang ada di bawahnya, anak-anak rohani, tugas kita itu adalah tidak berontak. Ya, jangan jadi anak Tuhan, jangan jadi jemaat yang jadi perusuh, saudara-saudara. Ya.
Perusuh ini dalam arti apa? Menghasut orang lain untuk bersama-sama dengan saudara memberontak terhadap itu tadi, pemimpin tadi. Seperti tadi Korah, Datan dan Abiram ini, ya. Mungkin kalau sekarang kita nggak langsung binasa kayak mereka, saudara-saudara. Kalau langsung binasa serem sekali ya, serem sekali. Mungkin kita tidak langsung binasa seperti itu. Tiba-tiba bumi terbelah, masuk hidup-hidup ke dalam bumi yang terbelah. Mungkin kita tidak akan binasa seperti itu. Tetapi yang pasti, nih firman Tuhan katakan, hukuman Tuhan akan berlaku bagi kita. Pasti, saudara-saudara. Minggu lalu, ya, saya comot juga tuh apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Belajar seperti Daud bersikap terhadap Saul. Kita harus seperti itu, saudara. Sekalipun nyata-nyata Saul itu salah. Sekalipun nyata-nyata Saul itu jahat. Sudah melakukan hal-hal yang jahat, selain kepada Daud juga sudah berontak kepada Tuhan. Ya, dengan tadi yang sudah diomong sama si Samuel di 1 Samuel 15 ayat 23 tadi. Tetapi apa yang Daud lakukan? Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 22 Daud bilang apa? Jangan mengusik orang yang keurapi. Ya, jangan mengusik, jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Dikutip lagi dalam Mazmurnya Daud 105 ayat yang ke-15, sama seperti itu. Daud menghormati otoritas Saul sebagai raja Israel. Ya, ceritanya kan tuh kemarin kan, ya udah masih ingat kan saudara ya, masa baru seminggu udah lupa kan ya. Masih ingat tuh cerita ya, Daud bersembunyi di gua, Saul pengen buang hajat tuh, masuk gua buang hajat. Ya, kata si pengikutnya si Daud apa? Udah ya kesempatanmu, hajar, habisin saja, sudah cepat. Nah, ini sudah jawaban Tuhan nih. Nah, seringkali gitu kan, jawaban Tuhan ini sudah depan mata, ayo sikat aja sekarang. Ya, jangan tunggu lagi, kesempatan gak akan datang 2 kali. Sekarang kita harus melangkah dengan iman, sekarang bunuh aja. Gitu, dihasut si Daud. Tapi Daud tetap pada pendiriannya. Ya, dia motong punca jubahnya, ujung jubahnya Saul aja dia berdebar-debar, saudara-saudara. Duk gitu. Ya, takut, takut. Dia takut bukan takut mau mengalahkan Saul, bukan takut yang begitu, tapi dia takut kepada Tuhan, lebih pada takut kepada Tuhan. Jangan sampai aku salah di hadapan Tuhan kalau aku bikin kayak gini. Padahal sekali lagi sudah jelas-jelas Saul itu jahat. Sudah ditolak sama Tuhan. Sudah jelas-jelas, tapi Daud tetap bilang apa kepada pengikut-pengikutnya? Dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian. Kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Bayangkan saudara. Yakni menjamah dia sebab dia orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa Daud. Dan kita harus belajar kayak gini saudara-saudara. Ya, tetapi jemaat zaman now itu kalau nggak puas kan langsung saudara-saudara. Langsung ya, hamba Tuhannya gembalanya nggak bisa berkutik biasanya. Ya, langsung disergap begitu saudara. Langsung disergap. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, alih-alih menghasut para pengikutnya untuk ayo wes kamu aja yang maju, kamu bunuh lawan Saul, lawan. Enggak, saudara Daud enggak kayak gitu. Dia justru itu tadi mencegah. Dan kita tahu apa yang terjadi, enggak ada yang berani bunuh Saul saudara. Sampai akhirnya dia menjatuhkan diri kepada pedangnya sendiri. Dan dia mati dengan cara yang demikian. Ya. Jadi ayat 8 tadi Daud di ayat 8 1 Samuel 24 itu saudara-saudara, Daud mencegah orang-orangnya, pengikutnya ya dengan perkataan itu tadi. Jangan dijauhkan Tuhan, jangan. Dia orang yang diurapi Tuhan. Kita harus belajar seperti ini. Jangan berontak. Jangan jadi penghasut. Tuh saudara ya. Jangan jadi berontak. Kalau sudah lihat kejanggalan atau hal-hal yang tidak baik pada pemimpin saudara, doakan saja. Tuhan langsung berurusan dengan dia karena dia dipilih oleh Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan, diurapi sendiri. Sebagai pemimpin, gak gampang orang jadi pemimpin itu saudara. Ya, saya punya teman saudara. Dia punya kerinduan, saya kepengen jadi gembala. Ya, aku pengen banget jadi gembala katanya. Sampai dia keluar denominasi GPDI untuk jadi gembala. Dan Tuhan kasih, diizinkan. Tuhan izinkan jadi gembala. Ya, saya sempat kunjungi sana, sudah jadi gembala.
Begitu jadi gembala, sambatan dari A sampai Z, saudara-saudara. Itu saya ke sana ya, oh yang gini, yang gini, yang gini, yang gini. Saya cuma, ya setialah, ya gimana Tuhan sudah percayakan domba-domba. Walaupun domba-dombamu ya ada tanduknya, ya harus setia, dirawat domba-dombanya. Jangan biarkan mereka kelaparan. Gini. Nggak berapa lama sudah saya datang lagi ke sana. Mei, aku sudah nggak jadi gembala. Lu terus jadi apa kamu? Saya bilang gitu. Enggak, aku jadi pengerja aja enak. Nah, saudara, nggak gampang jadi gembala. Jadi pemimpin tuh nggak gampang loh, saudara. Ya, kalau bukan benar-benar Tuhan yang pilih, kalau cuma pengen aja, ya enak cuma pengen, saudara. Tuhan izinkan tuh dia nyoba di posisi itu dan tidak mudah. Ya, sebelum Bapak Gembala saudara jadi gembala rambutnya hitam, begitu jadi gembala habis putih semua. Bayangkan itu saudara, betapa sulitnya menjadi pemimpin rohani. Gak mudah, ya, gak mudah dan kita harus jadi anak-anak Tuhan yang tunduk, taat, dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada suara Tuhan. Jangan sampai tulah Datan, Korah, Datan dan Abiram itu turun atas kita kalau kita jadi anak-anak Tuhan yang memberontak kepada orang tua rohani kita. Ya, itu ayat 20, ayat 21. Semoga masih ada waktu. Ayat 21 ya. Ayat 21 ini yang ketiga kita lihat di sini, kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Saya coba bandingkan dengan terjemahan The Passion. Dikatakan di sana begini, orang bodoh yang tidak berakal sehat memperlakukan hidup seperti lelucon. Jadi dia memandang rendah hidup, saudara-saudara. Tetapi orang yang mempunyai pengertian praktis, dia akan mengambil pilihan-pilihan yang baik. Nah, jadi kita lihat di sini saudara, arti dari kebodohan menurut Kamus American Heritage ya, itu bilang begini artinya, kekurangan akal sehat. Orang bodoh itu ya, kebodohan itu berarti kekurangan akal sehat, kurang pengertian, atau tidak memiliki pandangan yang jauh ke depan. Ya, lalu yang kedua, kebodohan itu adalah sebuah tindakan atau contoh dari kebebalan. Itu artinya ya menurut Kamus American Heritage itu ya. Lalu yang ketiga, kebodohan itu artinya perbuatan merugikan yang akibatnya merusak. Itu kebodohan. Nah, di sini lihat tadi, orang yang bodoh itu karena dia memandang rendah hidup, mereka bersikap hanya hidup untuk hari ini saja, gitu. Mereka nggak mau tahu untuk urusan nanti. Sudahlah, hidup hanya sekali di dunia. Kapan lagi mumpung saya hidup, katanya gitu ya. Ayo sudah, bersenang-senang sudah, ya. Kapan lagi? Tak kalau sudah mati nggak bisa loh. Gitu. Ya iyalah, siapa yang bisa? Kalau sudah mati, ya. Ayo pokoknya sudah wes, ya. Kita ya mengumbar segala sesuatu. Mereka hanya memperdulikan hal-hal dunia yang fana. Saya langsung ke contoh, ingat Esau. Ya, Esau. Saudara tahu Esau? Anaknya siapa Esau? Anaknya siapa saudara? Ya, anaknya Yakub. Anaknya Yakub, ya. Bukan anaknya Ishak. Nah, ya. Apanya Yakub? Saudaranya ya, puji Tuhan ya. Ya saudara ya, betul itu. Jadi Esau itu saudaranya Yakub, anaknya Ishak. Nah, Esau itu apa? Apa yang dilakukan Esau? Esau menukar hal-hal yang berharga dan bernilai kekal hanya untuk kesenangan sesaat. Hanya cuma gara-gara mau makan bubur kacang merah, saudara-saudara. Hanya karena mau makan itu. Hanya untuk memuaskan hawa nafsunya saja. Akhirnya dia serahkan itu hak kesulungannya sama Daud. Udahlah, aku bentar lagi mati kok. Buat apa hak kesulungan? Itu cara pandang orang bodoh, saudara-saudara. Kalau menurut Alkitab seperti itu. Ibrani 12 ayat 16. Di sana dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Peringatan ini saudara-saudara. Ya. Hanya untuk kepuasan sesaat dijual hal-hal yang kekal. Tidak diperdulikan hal-hal yang kekal. Ya, gampang lah, kalau sudah mati kan udah habis perkara. Yang mumpung ini hidup ini loh. Ya. Ini sekarang ini hidup. Ayo kita
nikmati sepuas-puasnya. Kapan lagi? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu adalah satu tindakan yang bodoh, kata Alkitab. Ya, setelah hidup gak habis perkara masalahnya, masih ada kehidupan yang harus kita lewati. Dan jangkahnya jauh lebih panjang dari umur di dunia ini. Yang cuma berbatas 70, kalau kuat 80. Orang yang bijak, dia akan memikirkan jauh ke depan. Orang tua yang bijak akan memikirkan masa depan anak-anaknya. Bukan cuma kasih pendidikan, kasih nih warisan ya. Kalau nanti saya udah gak ada ini, tanah untuk ini si ini untuk si ini, perusahaan ini untuk si ini. Nah, kasih sekolah yang baik, hanya itu. Tidak, tapi memikirkan sampai jauh ke depan, nanti kalau anak saya mati kira-kira masuk surga apa enggak. Harus dipastikan itu, saudara-saudara. Gimana cara memastikannya? Tanamkan benih firman Tuhan itu dalam hidup mereka sejak dini. Ingat Amsal katakan apa? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, sampai masa tua dia gak akan menyimpang. Kenapa? Banyak anak muda sekolah minggu rajin, kayaknya luar biasa. Tapi begitu menikah, pilihannya apa? Kenapa? Itu tadi, orang tua kurang concern untuk menanamkan itu pendidikan rohani. Hanya bergantung ke sekolah minggu seminggu sekali ya. 2 jam gak sampai ibadahnya. Firman Tuhan ini gak sampai 15 menit. Karena 15 menit aja anak-anak udah bingung kesana kemana, sudah gak tahan. Nah, sisanya itu hidup dengan siapa? Dengan orang tua. Bagaimana orang tua mendidik anak-anak? Seperti itu. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ya, jangan bodoh saudara-saudara. Usahakan mengerti kehendak Tuhan. Jadi apa kesimpulan yang kita bisa pelajari dari 3 ayat ini? Dalam hidup kita selalu ada pilihan. Ya, kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Yang pertama tadi, apakah kita mau memilih untuk malas atau rajin? Ya, renungkan saudara-saudara. Yang kedua, apakah kita mau memilih untuk menjadi seorang pemberontak? Memberontak terhadap suara Tuhan, terhadap suara firman Tuhan, memberontak terhadap pimpinan, gembala jemaat, atau memberontak terhadap orang tuamu, hei anak-anak. Apakah kita mau akan memilih untuk berjalan semau kita sendiri, ya, tanpa memperhatikan betapa terlukanya orang-orang yang mengasihi kita? Itu pilihan. Ya, lalu yang selanjutnya, apakah kita akan memilih untuk menjadi bodoh atau kita mau menjadi berhikmat? Pilihan saudara-saudara. Lalu yang keempat, apakah kita akan memilih untuk menjalani hidup kita hanya untuk hari ini, pokoknya hari ini saja. Ya, pokoknya semasa hidup di dunia ini saja. Nanti apa katanya nanti? Apakah kita mau memilih seperti itu? Atau kita menjadi orang yang bijaksana, yang tahu mempersiapkan juga untuk kehidupan kita nanti setelah kita hidup di dunia ini. Nasihat Amsal datang kepada kita hari ini. Kita perlu Tuhan memberikan kepada kita pengertian. Ya, untuk bisa kita memilih, mengambil pilihan-pilihan yang baik buat kita pribadi, buat istri, suami, buat anggota keluarga kita, anak-anak kita. Dan biarlah seperti Efesus 5 ayat 15 sampai 17 tadi. Mari kita memperhatikan dengan seksama cara hidup kita. Kita ini anak Tuhan, hidup di hari-hari sudah menjelang kedatangan Tuhan. Gak lama lagi Tuhan datang saudara-saudara. Yuk perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal dikatakan. Tetapi jadilah arif, jadilah bijaksana. Mari gunakan waktu yang ada ini. Bukan hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan duniawi, hawa nafsu kita. Tapi gunakan waktu ini karena hari-hari ini jahat. Semakin hidup dekat dengan Tuhan. Semakin hidup nurut kepada Tuhan. Taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan yang bodoh. Yuk belajar firman Tuhan. Mengertilah kehendak Tuhan. Baca Alkitab.
ambil waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Kiranya roh kebenaran itu menolong kita sekalian untuk terus membawa kita dari kebenaran kepada kebenaran, terus hidup di dalam kebenaran sampai yang sempurna itu datang di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan, kiranya jadi berkat bagi kita sekalian. Yesus